Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Hira yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai berjuta-juta keistimewaan bagi umat muslim. Oleh karena ini kita tidak heran jika intensitas ibadah umat muslim meningkat. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan bahwasannya pada saat bulan suci Ramadan umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu amal kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya, sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika ia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika ia bertemu dengan Robnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pada momen ini ada 3 hal besar yang Allah janjikan pada saat bulan suci Ramadan tiba. Di antaranya adalah rahmat, kedua ampunan, dan ketiga balasan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu syahri Ramadhana rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikhwatu minan nar." Yang artinya awal bulan puasa adalah rahmat, pertengahan ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan dikatakan rahmat merupakan penentu nasib seorang hamba di akhirat kelak. Boleh menjadi orang yang rajin beribadah, tetapi jika belum mendapatkan rahmat, belum mendapat jaminan balasan masuk surga. Meski demikian, kita tidak boleh meremehkan yang namanya rahmat, karena rahmat sendiri adalah sebagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, ada kisah menarik tentang seorang hamba yang sepanjang hayatnya hanya untuk beribadah. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Laith As-Samarqandi dengan Tanbi'ul Ghafilin, dengan Mustadraknya. Beliau menceritakan, sekali waktu malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, demi Allah yang telah mengutus engkau menjadi nabi, Allah mempunyai seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba itu hidup 500 tahun dan beribadah di atas gunung. Singkat cerita, hamba itu berdoa kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan sujud dan jasadku masih utuh sampai hari akhir tiba." Allah pun mengabulkannya dan berkata kepadanya, "Wahai hambaku, engkau aku masukkan surga bukan karena ibadahmu, melainkan karena rahmatku." Hamba itu menyangkal atau protes kepada Allah bahwa yang memasukkan ia ke dalam surga karena ibadahnya, bukan karena rahmat Allah. Ketika ditimbang, memang besar rahmat Allah dibanding ibadahnya. Hamba itu pun ingin dimasukkan ke neraka. Tetapi sebelum ia dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu mengakui bahwa bobot rahmat Allah lebih besar daripada ibadahnya, dan hamba itu pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Keistimewaan yang kedua dalam bulan Ramadan adalah maghfirah atau ampunan Allah. Kita sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita mempunyai banyak dosa yang kian hari semakin meningkat.
Karena berbuat dosa adalah fitrah bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani adama khata'u khata'ina tawwabun." Yang artinya, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Hadis ini menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa terbebas dari perbuatan dosa. Tidak peduli dia rakyat atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai, pasti semuanya berbuat dosa. Yang hanya membedakan di antara kita hanyalah orang yang mau mengakui dosanya dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Ramadan ini, Allah melimpahkan limpahan ampunan bagi hamba-hamba yang mau bertaubat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Keistimewaan Ramadan yang ketiga adalah balasan surga bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidati syayatin." Yang artinya, pada saat bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan dibukakannya pintu-pintu surga. Dibukakannya pintu-pintu surga merupakan simbol himbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah di saat bulan Ramadan tiba. Sementara setan-setan dibelenggu, itu menyimbolkan bahwa kita harus meninggalkan perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya membeli ikan. Demikian ceramah saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.